Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiandari, NIM 425188022 dari program studi D4 Teknik Komputer dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh codingan mengenai pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Seperti yang telah kita lihat, ini adalah codingan yang telah saya buat, codingan pewarisan yang telah saya buat. Dapat kita lihat bahwa ada 3 kelas yang terdapat dalam codingan ini. Kelas pertama adalah kelas lagu, kelas kedua adalah kelas penyanyi, dan kelas ketiga adalah album lagu. Nah, di kelas lagu dapat kita lihat bahwa terdapat 5 variabel, yang mana variabel tersebut adalah judul lagu, pencipta lagu, jenis lagu, kategori lagu, dan durasi lagu. Terdapat 5 variabel dan 2 tipe data string dan tipe data double. Nah, kenapa saya menggunakan double di dalam variabel ini? Karena variabelnya adalah variabel desimal, selebihnya saya menggunakan string. Nah, kemudian untuk di bagian public void info. Nah, info ini adalah fungsi ini nanti yang akan dipanggil nanti ketika di kelas penyanyi. Nah, yang sistem out println ini nanti yang akan tampil ketika kita menjalankan program tersebut. Selanjutnya, untuk kelas penyanyi extends lagu, dapat kita lihat maksudnya di sini. Extends lagu adalah kelas penyanyi ini akan mewarisi semua variabel yang berada di kelas lagu atau kelas parentnya. Jadi ketika tampil, semua yang menjadi variabel di kelas lagu akan tampil juga di kelas penyanyi. Meskipun nanti tetapi di kelas penyanyi ini nanti akan tampil variabel penyanyi yang diberi nama Rosa, tetapi di kelas lagu tidak akan tampil penyanyi yang diberi nama Rosa karena tidak dituliskan variabel penyanyi di dalam kelas lagu. Nah, dan untuk yang super.info ini adalah ini merupakan metode untuk memanggil fungsi info yang terdapat di kelas lagu, sehingga ketika di running programnya, apa yang tampil di kelas lagu dapat tampil di kelas penyanyi. Nah, untuk kelas album lagu, untuk kelas album lagu ini dibuat untuk menampilkan dan memanggil kelas lagu dan kelas penyanyi. Dapat kita lihat di sini dilakukan pemanggilan fungsi info, yang mana fungsi info ini terdapat dalam kelas penyanyi dan kelas lagu, sehingga untuk memanggil kedua kelas tersebut dengan menggunakan perintah Java, kemudian diisikan nama album lagu. Nah, pada perintah ini yang menjadi subkelas adalah kelas penyanyi dengan kelas lagu sebagai superkelasnya, sedangkan album lagu adalah public kelasnya. Semua variabel yang dibuat dalam perintah tersebut sifatnya privat, sehingga hanya dapat digunakan pada kelasnya masing-masing. Artinya tidak dapat digunakan di kelas lain. Begitupun dengan metode yang dibuat. Tujuannya metode yang ini ya, super.info. Begitupun dengan metode yang dibuat, tujuannya untuk menampilkan hasil dari kelas tersebut. Sedangkan untuk menjalankan program tersebut dibuatlah public class, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Public class itu untuk menampilkan dan memanggil kelas penyanyi dan kelas lagu, sehingga kita dapat memanggil dan menjalankan dan melihat metode dari kelas lagu dan kelas penyanyi dari sisi kelas lagu dan kelas penyanyi, begitupun juga sebaliknya. Nah, selain itu yang menjadi output dari perintah di atas adalah apa yang menjadi variabel dan apa yang menjadi variabel dan di print menggunakan perintah system out println. Nah, untuk menjalankan program pewarisan menggunakan bahasa Java yang telah dibuat sebelumnya, kita masuk ke command prompt, kemudian pastikan bahwa kita berada di dalam direktori di mana file Java yang telah kita buat tersebut disimpan. Nah, untuk
terlebih dahulu untuk kita melihat apakah file yang kita buat error atau tidak, kita menggunakan Java. Ini adalah cara untuk mengekstrak Java. Kemudian nama filenya album lagu. Album lagu ini sesuai dengan apa yang menjadi public class-nya. Kemudian .java, ekstensinya adalah Java karena ini adalah file Java. Kemudian di enter. Jika tampil seperti ini, maka program yang kita buat berhasil atau tidak ada error. Maka untuk melihat hasil dari program tersebut, variabel apa saja yang akan ditampil, apakah variabel yang ditampilkan sesuai dengan variabel yang kita inputkan di dalam program dengan menggunakan cara Java, kemudian nama file album lagu, kita enter. Nah, inilah variabel yang ditampilkan oleh program yang telah kita buat. Nah, dapat kita lihat pada hasil output dari program ini adalah jika kita mengakses dari sisi kelas penyanyi, maka yang akan ditampilkan adalah penyanyi, judul lagu, pencipta lagu, jenis lagu, kategori lagu, dan durasi lagu. Hal ini dikarenakan pada kelas penyanyi mempunyai fungsi yang memanggil metode, sehingga variabel nama penyanyi bisa ditampilkan bersama variabel yang berada di dalam kelas dengan variabel yang berada di dalam kelas lagu. Metode yang saya maksud di sini adalah tadi yang super.info. Sedangkan jika kita mengakses dari sisi kelas lagunya, maka yang akan ditampilkan adalah judul lagu, pencipta lagu, jenis lagu, kategori lagu, durasi lagu, tidak menampilkan penyanyi lagu karena tidak mempunyai fungsi yang dapat memanggil metode yang telah dibuat di dalam kelas penyanyi, yaitu tidak mempunyai metode super.info yang untuk memanggil metode yang ada di dalam kelas penyanyi, sehingga tampilannya hasil outputnya seperti ini. Jadi kesimpulan untuk program ini adalah suatu metode pada subclass dapat dipanggil apabila telah dibuat fungsi untuk memanggil metode tersebut. Jika membuat variabel dalam bentuk privat, maka variabel tersebut hanya dapat digunakan pada kelasnya masing-masing. Nah, jadi pewarisan itu adalah konsep untuk mewariskan metode dan variabel. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Semoga dapat bermanfaat. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.